Hola oleh Mambo, kembali bertemu di channel Rebahanitas, tempatnya magar-magar geng yang cinta bantal dan rebahan. Siapkan banyak cemilan, keraskan speaker, matikan lampu, dan tutup pintu rapat-rapat. Sebelum kita simak film seru bergenre action yang berjudul Extreme produksi tahun 2021. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita let's go! Di awal film, kita diperlihatkan dua orang mafia yang duduk berbincang sambil bersulang menikmati sebotol miras. Mafia yang gondrong berkacamata namanya Lucero. Dia ditugaskan oleh ayahnya untuk mengumpulkan dukungan dari beberapa kelompok perihal pencalonan ayahnya di konklav. Salah satunya orang Kolombia ini. Konklav adalah pertemuan sakral, ya bisa dibilang ritual pemilihan untuk pemimpin tertinggi di kalangan mereka. Lucero datang bersama Max, orang kepercayaan yang sudah dianggap anak oleh ayahnya Lucero. Tapi Lucero memintanya menunggu di bawah tangga saja. Saat ayah Lucero dalam perjalanan, Lucero pun melancarkan aksi liciknya. Bukannya memberikan tas berisi uang pelicin, tas tersebut malah berisi kepala Tomasin, anak mafia dari Kolombia yang direncanakan menjadi bendahara di konklav nanti. Ups. Kelakuan Lucero membuat mafia Kolombia marah dan melakukan perlawanan terhadap Lucero. Max langsung ikut membantu Lucero menyelesaikan pertempuran. Lucero dengan santainya menghabisi mereka sambil tertawa. Derramar un poquito de sangre. Setelah tugasnya selesai, Max yang memang berniat pensiun akhirnya diminta Lucero pulang untuk menikmati hidup dengan damai bersama anaknya. Max pun pergi walaupun masih bingung dengan kelakuan Lucero yang bertindak di luar skenario. Akhirnya ayah Lucero pun sampai ke lokasi bersama Maria, asisten yang juga sudah dianggap anak oleh ayahnya Lucero. Ayah Lucero kaget dan tidak habis pikir dengan kelakuan anaknya. Alih-alih menjelaskan, Lucero malah menghabisi anak buah ayahnya. Sontak, Maria pun bergegas pergi diam-diam. Tak sampai di situ, Lucero juga tega membunuh ayahnya. Dengan menanyakan terlebih dahulu bagian yang mau ditembak. Pengkhianatan masih berlanjut dengan dikirimnya beberapa orang ke kediaman Max. Ketika Max sedang asik berbincang dengan anaknya, tiba-tiba datanglah orang-orang kiriman Lucero yang dipimpin oleh salah satu jagoan andalannya, yaitu Finito. Max pun melakukan perlawanan sengit, hingga akhirnya ia dikalahkan dan tak berdaya melihat anaknya terbunuh di depan matanya. Lalu Finito juga meledakkan tempat tinggal Max untuk memastikan kematiannya. Sampai di sini bisa disimpulkan Lucero ingin menghabisi Max agar dia tidak jadi penghalang untuk rencana busuknya ke depan. 2 tahun pun berlalu. Kita dipertemukan dengan pemuda yang sibuk berjalan mengendarai otopetnya. Pemuda ini bernama Leo. Ia berprofesi sebagai pengedar narkoboy. Setiap harinya, dia berkeliling kota untuk menjual dagangan haramnya. Hingga hari bertemu gelap, Leo pun pulang ditemani teman wanitanya. Saat di perjalanan, Leo bersama temannya iseng mengintip garasi tua yang di dalamnya terdapat orang misterius yang sepertinya sedang latihan bela diri. Tak lama setelah itu, Leo pun pulang ke rumah dan bertemu adiknya serta memberikan hadiah berupa PSP untuk adiknya yang sedang berulang tahun. Lalu Leo menerima telepon dari bos bandar narkoboy. Kita sebut saja dia Ipul. Ia diminta melanjutkan aksinya di wilayah jualan pengedar lain yang bisa membahayakan dirinya. Tapi Leo pun nekat dan bisa ditebak. Akhirnya Leo tertangkap dan dipukuli oleh preman di situ. Hingga akhirnya pria misterius pun datang menyelamatkannya.
Coba tebak, siapa pria misterius itu? Ya, benar. Dia adalah Maximo. Ternyata dia selamat dari ledakan yang terjadi 2 tahun yang lalu. Max pun pergi setelah menghajar preman-preman itu. Lalu Leo mengikutinya. Leo yang sudah diselamatkan Max mencoba akrab kepada Max yang belum terlalu mau membuka diri. Sepertinya motif Max menyelamatkan Leo adalah karena trauma anaknya terbunuh. Dan Max tak mau membiarkan hal itu terjadi di sekitarnya. Terlihat dari Max yang selalu dibayang-bayangi peristiwa 2 tahun yang lalu yang membuat anaknya tragis terbunuh. Di lain tempat, Finito masih sibuk mencari dukungan untuk Lucero. Sebenarnya, lebih tepat disebut dukungan secara paksa. Tanpa sopan santun, Finito membuat kekacauan lagi di kasino milik Papasan. Papasan? Papasan adalah salah satu suara yang dibutuhkan Lucero untuk terpilih menjadi penguasa. Setelah akhirnya bertemu dan memaksa Papasan memberikan dukungannya, Finito tak punya pilihan lain selain membereskan Papasan, karena Papasan menolak memberikan dukungannya. Kembali ke cerita Max dan Leo. Makin hari Max dan Leo semakin akrab. Max tertarik mengajarinya bela diri karena Leo mau mengajarinya bermain gitar. Mungkin Max ingin bisa bermain gitar agar selalu merasa dekat dengan kenangan bersama anaknya yang juga mahir bermain gitar. Gestur Leo memelintir tangannya juga makin membuat ia teringat sama anaknya. Leo yang sedang nongkrong sama temannya kembali ditelepon Ipul dan diminta kembali beraksi di lokasi yang sama. Tapi Leo langsung menutup teleponnya tanpa menyetujuinya. Saat Leo jalan dengan otopetnya, dia dihadang oleh Ipul yang tadi menelponnya. Dan akhirnya Leo dihajar karena berani menolak perintahnya. Tapi kali ini tangannya dijepit di pintu mobil. Mengetahui hal itu, Max menyarankan Leo agar pergi ke rumah sakit. Tapi Leo menolak karena takut jika ibunya tahu dia terluka, ibunya akan memarahinya. Akhirnya Max meminta bantuan Maria untuk mengurus Leo. Walaupun awalnya Maria keberatan karena takut semua rencana menjadi berantakan karena adanya Leo. Saat Ipul pergi ke klub, di toilet dia kedatangan tamu spesial. Ya, dia Max. Max hanya diam dan melototinya. Si Ipul malah mengatakan dia suka perempuan dan bukan homoseksual. Tanpa basa-basi, Max langsung menghajarnya. Lalu teman-teman Ipul datang, dan salah satu dari mereka mengenal dan menyebut nama Maximo, lalu pergi tak mau ikut campur. Maximo? Sambil menghajar Ipul, Max menanyainya pada siapa dia bekerja. Ipul memberitahu dia bekerja untuk Urquiza, serta memberitahu keberadaannya di Seven Rain. ¿Para quién trabajas? Setelah itu, Max membalas Ipul dengan menjepit tangannya di pintu toilet, seperti apa yang dilakukannya pada Leo. No, por favor. Cuando vengáis traer café. Sepertinya, Max sangat kesal karena tangan Leo yang luka membuat Max terhenti belajar bermain gitar. Saat Ipul sedang mengobati lukanya, datanglah Finito menanyai Ipul apa yang terjadi padanya. Ipul pun menceritakan apa yang terjadi, dan akhirnya diketahuilah orang yang menghajarnya adalah Maximo. Hal ini adalah hal memalukan sekaligus menakutkan, apalagi jika diketahui Lucero. Máximo. Eso, Máximo. Finito pun meluapkan rasa kesalnya dengan membunuh Ipul memakai handuk. Tamatlah si Ipul. Leo mengatakan pada Max dia ingin pulang ke rumahnya. Lalu Max mengantarnya dan di perjalanan Max melihat hal yang mencurigakan. Ternyata naluri Max masih tajam. Dengan gampangnya Max melintir kepala anak buah Finito. Lalu setelah tiba di rumah,
Leo menemukan adik kesayangannya serta semua anggota keluarganya sudah terbantai. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Finito? Muncullah Finito dan anak buahnya. Max yang menunggu di depan pintu mendengar suara Finito dan bergegas masuk. Terjadilah lagi adegan tembak-menembak. Sampai akhirnya pistol berada di tangan Leo. Tapi Max tidak ingin Leo jadi pembunuh dan melarang Leo menembak Finito. Hingga akhirnya Leo tetap menembak tapi meleset. Finito pun kabur sementara. Tak sampai di situ, Finito masih mengirimkan anak buahnya ke garasi tua milik Max untuk membunuhnya. Tapi Max dengan jagonya melawan mereka memakai peralatan bengkel seadanya, yaitu paku tembak, bor, dan lain-lain. Alhasil, Finito kembali gagal. Max bersama Maria terus mencari tahu tentang Urquiza. Dia pergi ke Seven Train dan menghabisi semua penjaga. Ia juga mendapat informasi bahwa sekitar 98 juta euro akan dikirimkan ke Lucero sebelum konklav. Pada malam itu, Max berhasil mencuri uangnya setelah menghabisi musuh-musuhnya. Max menitipkan pesan suara yang direkam di handphone kecil yang dititipkan melalui Urquiza untuk Lucero, yang isinya mengatakan bahwa dia masih hidup dan datang untuk hidupnya, serta menitipkan pertanyaan untuk Lucero, kepala atau jantung. Setelah itu, Max pulang ke rumah Maria mengobati luka tembak yang dia dapat di tempat tadi. Maria ingin menyuntikkan obat bius, namun Max menolaknya karena dia ingin tetap sadar agar bisa berjaga-jaga. Tapi Leo pun tanpa aba-aba langsung menyuntikkan obat bius kepada Max dan tertidurlah Max. Tibalah Lucero di Barcelona dan langsung bertemu dengan Urquiza. Lucero pun tampak marah kepada Urquiza saat mengetahui uangnya dicuri oleh Max. Karena kesal, Lucero pun membunuh Urquiza dengan kejam. Ketika Max sedang tidak sadar, Leo yang sangat dendam atas kematian keluarganya berinisiatif mengambil pistol milik Maria dan nekat pergi untuk membunuh Finito. Leo pun akhirnya bertemu Finito. Dengan gampangnya, Finito melumpuhkan Leo dan menghajarnya habis-habisan. Untung saja Maria datang tepat waktu menyelamatkannya. Maria pun langsung membawa Leo yang terluka parah ke rumah sakit. Sementara itu, orang Jepang anak buah Lucero, kita sebut saja Sugiono, akhirnya mengetahui ternyata Max belum mati. Sontak, ia bergegas menyusul Max di rumah Maria. Max yang tadinya terbius ternyata sudah sadar dan melakukan perlawanan terhadap Sugiono. Dan akhirnya, seperti biasa, Max lagi yang memenangkan pertarungan. Di sela-sela pertarungan, Sugiono sempat memberikan informasi tentang Lucero. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa Lucero berupaya mempercepat konklav. Max pun bergegas mendatangi Lucero, kemudian membunuh semua anak buahnya. Walaupun mendapat sedikit kesulitan, tapi kemudian tetap berhasil menghabisi mereka semua. Akhirnya Max menemukan Lucero dan bertarung dengan katana. Perkelahian semakin seru setelah Maximo melumpuhkan Lucero dengan terhormat. Saat Lucero terintimidasi, tiba-tiba Finito pun muncul bersama Maria yang dia culik atas perintah Lucero.
Max pun jadi tak berdaya dibuatnya. Hingga akhirnya Max dan Maria mampu membalik keadaan serta berhasil membunuh Finito dan Lucero. Pembalasan dendam pun sukses. Cabeza o corazón. Respetaréis a mi familia. Selanjutnya, Max dan Maria menjemput Leo yang sudah pulih dari rumah sakit dengan membawa mobil yang menggandeng bak berisi uang yang sangat banyak. Terlihat, mereka juga meninggalkan tas berisi uang kepada teman Leo. Di perjalanan, Maria mendapat telepon dari Dimitri. Dimitri adalah sosok di balik konklav. Ia berterima kasih kepada Maria karena sudah memberitahunya tentang Max dan pengkhianatan Lucero. Lalu Dimitri berkata konklav yang sebenarnya sudah diganti untuk hari selanjutnya. Bisa disimpulkan, Max adalah orang yang spesial dan mungkin akan ditunjuk menjadi pemimpin saat konklav nanti. Pada cuplikan terakhir, Max, Maria, dan Leo melanjutkan perjalanan dengan uang banyak yang dibawanya, dan film pun selesai. Di sini kita diajarkan supaya tidak serakah sama sesuatu. Syukurilah apa yang kamu punya, jangan menghalalkan segala cara cuma gara-gara nafsu semata. Ya, mencapai sesuatu yang lebih itu perlu, tapi bukan dengan cara yang tidak baik atau melanggar aturan. Karena kesuksesan itu perlu proses. Jangan cuma ngelihat pas lagi enaknya aja. Hampir semua orang yang sukses ngelewatin kegagalan dalam proses menuju kesuksesannya. So, jangan mudah menyerah ya kawan. Oke, kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat kerja, berkarya, serta jauhi narkoba. Sayang anak istri disayang mertua. Semoga kita sukses semua. And see ya!